Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat iktikaf. Untuk sahnya iktikaf disyaratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Iktikaf tidak sah dilakukan oleh orang kafir sebab iktikaf adalah cabang dari iman. Maka syarat iktikaf yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal atau tamyiz. Iktikaf tidak sah dilakukan oleh orang gila, anak kecil, dan sejenisnya. Juga tidak sah dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz, sebab dia bukan orang yang berkelayakan untuk menjalani ibadah. Karena iktikaf tidak sah seperti orang kafir. Adapun iktikaf bocah yang sudah mumayyiz adalah sah. Jadi syarat iktikaf itu adalah berakal atau tamyiz. Kemudian syarat yang ketiga, seseorang melakukan iktikaf bertempat di masjid. Iktikaf tidak sah dikerjakan di rumah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja mazhab Hanafi membolehkan wanita beriktikaf di masjid rumahnya, yaitu tempat yang dikhususkan untuk sholat dalam rumahnya. Jadi menurut mazhab Hanafi, iktikaf itu boleh dilakukan di rumah, di tempat ibadah yang biasa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat, misalnya. Kemudian yang keempat, niat. Syarat ini disepakati seluruh ulama, tidak sah kecuali dengan berniat. Iktikaf dilakukan tidak sah kecuali dengan berniat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap suatu amal itu tergantung daripada niat. Juga karena iktikaf adalah ibadah mahdhah, maka dari itu tidak sah tanpa niat. Sama halnya dengan puasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Mazhab Syafi'i menambahkan, jika yang dikerjakan adalah iktikaf fardu, pelaksanaannya harus menentukan niatnya untuk mengerjakan fardu, agar iktikafnya itu berbeda dari iktikaf sunnah. Jadi kalau iktikaf fardu, diniatkan iktikaf fardu. Kalau iktikaf sunnah, diniatkan iktikaf sunnah. Yang kelima, puasa. Jadi syarat selanjutnya untuk melakukan iktikaf adalah puasa. Menurut mazhab Maliki, ini adalah syarat untuk semua iktikaf. Menurut Maliki, syarat semua iktikaf itu harus puasa. Menurut mazhab Hanafi, ini adalah syarat untuk iktikaf yang dinazarkan saja. Kalau menurut mazhab Hanafi, puasa ini adalah iktikaf yang dinazarkan, syarat iktikaf yang dinazarkan, bukan syarat bagi iktikaf yang sunnah. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ini bukan syarat. Jadi puasa itu bukan syarat untuk iktikaf menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi iktikaf sah tanpa puasa kecuali jika ia dinazarkan bersama iktikaf. Jadi kalau ada yang bernazar iktikaf sambil berpuasa, maka hal ini harus dilaksanakan. Menurut jumhur, selain mazhab Maliki, sah beriktikaf pada malam hari saja, tidak dinazarkan. Ya. Jadi menurut jumhur, selain mazhab Maliki, iktikaf itu sah dilakukan pada malam hari saja jika iktikaf tersebut tidak dinazarkan. Kemudian dalil yang mensyaratkan puasa itu iktikaf itu harus dilakukan sambil berpuasa adalah sebuah hadis la i'tikafa illa bisaumin. Ya, iktikaf tidak sah kecuali jika diiringi dengan puasa. Sedangkan dalil pihak yang tidak mensyaratkan bahwa iktikaf itu tidak perlu dilakukan dengan berpuasa adalah hadis Umar
bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya pernah bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram selama 1 malam." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, "Laksanakanlah nazarmu." Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bernazar iktikaf selama sehari, jadi dia tidak mensyaratkan puasa bersama iktikaf. Dalil lainnya adalah sah iktikaf malam hari, di mana tidak ada puasa pada malam hari. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an ayyaj'alahu 'ala nafsih." Orang yang beriktikaf tidak wajib berpuasa kecuali dia menazarkannya. Kemudian syarat berikutnya yang keenam tentang syarat-syarat iktikaf, yaitu suci dari junub, haid, dan nifas. Ini adalah syarat menurut jumhur. Hanya saja mazhab Maliki memandang bahwa suci dari junub adalah syarat untuk bolehnya beriktikaf di dalam masjid, bukan syarat sahnya iktikaf. Jadi apabila pelaksanakan iktikaf mengalami mimpi basah, dia wajib mandi baik di dalam masjid jika ada air atau di luar masjid. Demikian pula pendapat mazhab Hanafi, suci dari junub adalah syarat untuk hanya beriktikaf, bukan syarat sahnya. Jadi apabila orang yang junub beriktikaf, iktikafnya sah meskipun haram. Adapun suci dari haid dan nifas adalah syarat sahnya iktikaf wajib, yaitu iktikaf yang dinazarkan. Jadi iktikaf yang dinazarkan syaratnya harus bersuci, misalnya suci dari haid maupun dari nifas. Sebab puasa adalah syarat sahnya, padahal puasa tidak sah dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas. Kemudian yang terakhir, syarat iktikaf, izin suami bagi istri. Ini adalah syarat menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Jadi tidak sah bagi wanita beriktikaf tanpa izin suaminya, meskipun iktikaf itu dinazarkan. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa iktikaf seorang wanita tanpa izin dari suaminya adalah sah meskipun dia berdosa. Demikianlah pembahasan dan penjelasan tentang syarat iktikaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.